Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh Jumat ini kita kembali bertemu dalam rangka kajian Sirah Nabawiyah. Dan kita bersyukur pula bahwa kita masih berada di bulan Dzulhijjah dan kita telah melaksanakan rangkaian ibadah pada bulan Dzulhijjah, dan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji telah usai pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini dapat memperoleh ganjaran pahala haji yang mabrur sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang layak baginya kecuali surga. Dan mudah-mudahan kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dimudahkan dan diberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga insya Allah akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kota Mekah dalam merupakan pusat agama pada bangsa Arab saat itu. Sebagai pusat agama, karena dengan adanya Ka'bah ataupun Baitullah yang telah direnovasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi suatu kebanggaan bangsa Arab, sehingga kota Mekah menjadi pusat agama bangsa Arab pada saat itu. Namun Ka'bah ataupun Baitullah pada saat itu isinya ratusan patung yang menjadikan orang-orang Arab atau bangsa Arab pada saat itu memuliakan dan memuja serta menyembahnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ingin merubah suatu kondisi masyarakat yang demikian, sudah mengangkat terhadap patung-patung yang mereka sembah, yang mereka anggap bahwa sebagai pendekatan diri kepada Allah atau kepada Tuhan. Ini adalah tugas yang sangat berat sekali yang harus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam rangka tugas yang berat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan mental, mempersiapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh Rasulullah SAW dalam rangka merubah suatu masyarakat yang sudah jauh tersesat baik dalam segi akidah ataupun akhlak. Oleh karena itu, coba kita lihat antara surat Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir itu berurutan. Al-Muzammil surat nomor berapa?
Surat nomor 73. Silakan dibuka. Al-Muzammil. Surat 73. Silakan Sandi dibaca artinya. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari sepertiga itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya, cukup. Ya ayyuhal muzammil. Ayat kedua apa artinya? Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu tengah malam yang hanya menghabiskan waktu sangat sedikit sekali. Nisbahu awin kusmin qalila. Nah sekarang lihat surat Al-Mudaththir 74 setelah itu. Silakan dibaca. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Iya. Ayat kedua berbeda dengan surat Al-Muzammil tadi. Kalau Al-Muzammil qumil laila illa qalila. Ini persiapan diri, peneguhan hati agar istiqomah di dalam rangka menjalankan dakwah yang demikian berat. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah, bahkan kepada kita semua yang bergerak di bidang dakwah, qumil laila, lakukan salat ataupun qiyamul lail ataupun salat tahajud. Karena ketika kita salat tahajud, pikiran jernih dan gampang untuk meresapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kemudian di dalam surat Al-Mudaththir Allah memerintahkan kepada Rasulullah yang telah dibekali persiapan mental untuk melakukan gerakan dakwah. Ya ayyuhal mudaththir, qul fa'anzir, bangun dan berikan peringatan kepada orang-orang di sekitar. Dua ayat artinya mungkin di dalam terjemahan Departemen Agama sama, yang berselimut atau berkemul, ya. Artinya sama, cuma kalau lihat urutannya, Al-Muzammil 73, Al-Mudaththir 74, itu adalah proses di dalam Al-Muzammil, proses persiapan mental. Kalau Al-Mudaththir adalah sudah bergerak di gerakan ataupun operasional dakwah di lapangan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah perintah qum fa'anzir? Kemudian ada perintah lagi di dalam surat Asy-Syu'ara. Coba lihat surat Asy-Syu'ara ayat 214. Silakan dibuka.
214 Asy-Syu'ara. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan terhadap keluargamu ataupun kerabat-kerabat. Namun sebelum ayat ini di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah menceritakan sebelumnya. Coba lihat surat Asy-Syu'ara ayat 16 sampai ayat 28. Ayat 16 Asy-Syu'ara, masih tadi surat Asy-Syu'ara. Ayatnya 16 sampai 28. Ayat 16. Ya. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Ya. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun. Datanglah kalian berdua kepada Firaun. Ya, lanjut. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Dia Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih anak-anak? Ya. Mengapa di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 214 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kerabat dan keluarganya. Di sini diambil contoh di ayat tadi. Bahkankah Fir'aun ketika Nabi Musa memberikan peringatan, mendakwai Fir'aun agar beriman kepada Allah, apa jawab Fir'aun? Bukankah engkau wahai Musa dulu kecil itu aku yang pelihara, aku yang membesarkan engkau, mengapa sekarang engkau melawan aku? Lanjutkan. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, coba. Musa, ente ini nggak tahu diri kalau istilah orang Betawi. Udah anak piara, anak rawat, anak gedein, sekarang ente ngelawan. Ente nggak tahu terima kasih. Nabi Musa bukan yang dilawan tentang masalah Fir'aun, tetapi bagaimana apa yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat itu. Menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa sombong dan angkuh dengan kekuasaan. Itu yang dilakukan Fir'aun. Lanjutkan. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang hilang. Lanjut. Lalu aku lari dari karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Ya. Secara manusiawi memang Nabi Musa alaihissalam takut, sehingga dia lari. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada dirinya untuk mendakwai Fir'aun, maka seluruh rasa takut. Itulah yang dilakukan Nabi Musa. Ini diberikan contoh oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika akan melangkah, bergerak, mendakwai masyarakat sekitarnya. Pasti akan ada risikonya seperti apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam beserta
Nabi Musa dikejar, diusir, sampai Allah Subhanahu wa taala endingnya menenggelamkan Firaun beserta pasukannya. Di sini diberikan motivasi oleh Allah bagaimana ending daripada suatu dakwah yang benar untuk menegakkan kebenaran, pasti setelah proses ujian dan cobaan akan memperoleh kemenangan. Inilah yang ingin dicapai di dalam surat Asy-Syu'ara. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Oleh karena itu tahapannya adalah dakwah siriyah. Rasulullah melakukannya secara personal, secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Bukan takut, ini strategi dakwah. Siapa yang pertama kali beriman dengan dakwah siriyah ini? Seorang wanita yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat cerdas, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Orang sampingnya dulu yang setiap hari bersama Rasulullah, menyatakan masuk Islam. Baru kemudian berikutnya disusul oleh Zaid bin Haritha, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang hebat dari anak kecil. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Beriman, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sahabat Rasulullah siapa yang terdekat? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka inilah kemudian yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali menyatakan diri masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau bukan hanya sekedar diam saja, justru kembali mendakwahkan, membawa pesan-pesan Rasulullah kepada sahabat dan keluarganya yang lain. Sehingga melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam masuk ke dalam Islam. Para ahli sejarah mengatakan as-sabiqun al-awwalun berjumlah antara 40 sampai 45 orang saja pada saat itu. Tapi lama kelamaan, namanya tembok bisa jadi kuping, bisa mendengar. Dakwah siriyah Rasulullah SAW tersebar pula di kalangan masyarakat kota Mekah pada saat itu. Bahkan diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW wahyu yang pertama turun untuk melakukan sholat, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sholat kan dilakukan setelah Isra dan Mi'raj. Apakah Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj tidak sholat? Sholat. Bahkan diajarkan cara berwudu sebelum Isra dan Mi'raj. Bagaimana sholatnya? Apakah sholatnya 5 waktu? Tidak. Pada saat itu dikatakan menurut para ahli sejarah bahwa sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sebelum Isra dan Mi'raj itu hanya 2 kali, yaitu menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam. Berapa rakaat? Masing-masing 2 rakaat. Dakwah siriyah yang sudah tersebar, terdengar di kalangan masyarakat.
Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sudahlah, sekarang belak-belakan saja, buka saja. Tidak perlu lagi Syria lagi, karena semua sudah tahu. Setelah turun ayat surat Al-Hijr, coba surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, lakukanlah apa yang diperintahkan dan berpalingan dari orang-orang yang menolak, orang-orang musyrik yang tidak mau menerima dakwah engkau. Sudah ketemu? Al-Hijr. Ya? Al-Hijr surat sudah ya. Ayat 94. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan kepada segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ya. Pada saat ini disampaikan dan Rasulullah SAW sudah terus terang, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi mendakwakannya. Rasulullah mendatangi setiap kaumnya, mendatangi sahabatnya, mendatangi tempat-tempat kumpul. Didatangi oleh Rasul. Jadi nggak apa-apa kita kumpul, misalnya nongkrong di warung sekalian berdakwah, tidak apa-apa. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Para sahabat yang telah masuk Islam mendatangi perkumpulan yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Sehingga ketika Rasulullah kadang-kadang berbicara secara khusus, wahai Bani Adi, wahai Bani Adi, wahai Bani Fir, wahai Bani Ka'ab, takutlah akan azab Allah. Oleh karena itu kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya khusus untuk orang Arab. Ya, ini yang sering dibantu. Yang tujuannya adalah bahwa Islam agama orang Arab kita. Di sini jelas bahwa Rasulullah, aku adalah utusan kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan akan dibangkit sebagaimana kalian bangun dari tidur. Jadi mati itu mudah, dibangkitkan pun sangat mudah. Kalian akan mati seperti kalian akan tidur, dan kalian akan dibangkit seperti kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sungguh yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal, tinggal pilih. Mau mengikuti aku, kata Rasulullah, akan memperoleh surga yang abadi. Kalian menolak, kalian menentang, tinggal tunggu neraka yang kekal yang akan kalian alami. Itu secara kelompok.
Kemudian Rasulullah mengundang seluruh masyarakat Mekah. Caranya bagaimana? Apa bikin surat undangan? Tidak. Rasulullah naik ke Bukit Safa, ya, yang sudah haji bisa membayangkan Safa Marwah ketika kita sa'i dengan teriakan ya sahabah. Apa artinya? Teriakan ini sudah dikenal dan sudah familiar di tengah-tengah masyarakat kota Mekah pada saat itu adalah teriakan untuk berkumpul untuk urusan yang sangat penting. Ya sahabat, ya sahabat, 3 kali. Bahkan kalau yang tidak hadir akan diwakilkan oleh yang lain untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Ketika mendengar panggilan ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah dengan suara lantang dan tegas mengatakan, ya masyarakat Quraisy, ya masyarakat Quraisy, ya masyarakat Quraisy, law akhbartukum anna khailan min safai hadza jabal yahjumunakum sadaqtumuni. Wahai bangsa ataupun suku Quraisy, kalau aku beritakan kepada kalian bahwa akan datang pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya dengan omongan saya ini? Apa jawab mereka? Ma ra'ayna 'alaika kaziba. Wahai Muhammad, saya percaya, kami percaya, karena tidak pernah aku mendapatkan engkau berdusta kepada kami. Artinya persiapan yang disiapkan oleh Rasulullah sebagai mental dan juga persiapan akhlak yang baik dengan kejujuran, ya, keterus terangan disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengibaratkan, kalau saja saya memberitakan ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, kalian percaya tidak? Percaya, karena kau orang jujur, wahai Muhammad. Orang dekat ada 2 macam. Kalau dia dekat kita ajak bisa nerima, kalau dia tidak terima bisa menjadi musuh kita. Ini orang dekat. Nah, salah satu orang ataupun kerabat Rasulullah yang menolak ini adalah siapa? Abu Lahab. Dia berkata, tabban laka ya Muhammad alihaza jama'atan. Celaka engkau wahai Muhammad. Ente ngumpulin kita di sini cuma buat gitu doang. Celaka ente Muhammad, ngumpulin kita di sini cuma buat begini doang. Makanya turun surat kemudian, tabbat yada Abi Lahab. Nah, inilah dakwah Syria. Kemudian dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mengandung risiko. Kalau dakwah itu jalannya mulus, bukan berdakwah. Nah, setelah ini maka orang-orang Arab
suku-suku Arab yang tidak menerima dakwah Rasulullah berupaya bagaimana menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berkembang besar. Pertama secara personal, pembunuhan karakter. Ini jadi udah terjadi pada saat dulu ya. Apa? Mereka berkumpul bermusyawarah. Gimana caranya? Buat mencegah dakwah Rasulullah. Bilang aja. Waktu itu di rumahnya Walid bin Al-Mughirah, mereka berkumpul bermusyawarah untuk mencegah dakwah Rasulullah. Satu berkata, bilang saja Nabi Muhammad ini orang gila. Satu lagi berkata, bilang saja Muhammad ini dukun. Bilang saja Muhammad ini penyair. Tapi Al-Walid bin Mughirah bilang, kalau kita katakan Nabi Muhammad dukun, kita kan tahu dukun itu biasanya komat kamin, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita katakan Nabi Muhammad sihir, tukang sihir, kita juga tahu bagaimana proses penyihiran pada saat itu. Nafas dengan apa? Dengan mantra-mantra. Kemudian kalau kita katakan Nabi Muhammad gila, ini juga kayaknya sulit. Maka para pemimpin kabilah yang ada di Mekah pada saat itu bertanya, jadi yang tepat apa yang kita akan dakwakan ataupun kita akan cegah agar dakwah ini tidak berkembang? Maka Walid akhirnya berpikir, berikan aku waktu sejenak. Akhirnya setelah berpikir mengatakan kira-kira mungkin yang agak tepat adalah penyair. Tetapi adalah yang bantah. Kalau penyair kita tahu bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu Maha bukan seperti penyair, beda. Ya sudahlah, akhirnya diputuskan sebagai penyiir. Nah, sekian bulan lamanya, sekian tahun lamanya dakwah jariyah dilakukan oleh Rasulullah. Tiba-tiba tanpa terasa datanglah musim haji. Nah, datang musim haji ini digunakan kesempatan oleh Rasulullah dan juga digunakan kesempatan oleh musuh-musuh Rasulullah untuk saling menarik simpati. Rasulullah mendakwakan tentang ketauhidan dengan sikap sopan, jujur, dengan tutur kata yang lembut. Sedangkan Abu Lahab dengan pengikutnya selalu menggambar-gambarkan bahwa Nabi Muhammad ini penyihir. Hati-hati kalian kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad, kalian akan disihir. Nah, inilah dakwah jariyah yang mengandung risiko yang sangat besar, mulai dari pembunuhan karakter sampai penyiksaan yang insya Allah akan kita kaji di Jumat yang akan datang. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya silakan.